warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan tentang revolusi industri di sektor kesehatan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Habibi. Nama saya Gede Bella. Saya Farah Syarmadani. Saya Hilda Rahmanullah. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ada industri 1.0. Industri 1.0 yaitu revolusi industri pertama yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1760 hingga 1840. Revolusi pertama ini bukan hanya mempengaruhi bidang industri saja atau telekomunikasi atau lainnya, tetapi juga pada bidang kesehatan juga terpengaruhi. Beberapa cirinya yaitu ada urbanisasi dan kepadatan penduduk yang meningkat. Maksudnya karena banyaknya penduduk desa yang berpindah ke kota untuk bekerja di pabrik, membuat kota pertumbuhannya semakin cepat dan fasilitas kesehatan di kota tersebut masih terbatas. Selanjutnya ada sanitasi yang kurang memadai, yaitu maksudnya di sini upaya pelayanan atau fasilitas untuk menjaga kebersihan lingkungan yang masih terbatas. Dan terakhir, penggunaan mesin uap sebagai alat bantu di bidang kesehatan, contohnya seperti pengantaran air bersih atau pengantaran obat pada masa itu. Salah satu contoh yang dapat diambil yaitu alat sterilisasi alat operasi. Charles Chamberlain dari Prancis memperkenalkan autoclave, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat-alat operasi. Kemudian industri 4.0 adalah era revolusi industri kedua akhir abad ke-19 awal abad ke-20 yang ditandai penggunaan listrik, produksi massal, dan transportasi modern membuat barang lebih cepat, murah, dan terjangkau. Kemudian pengaruh listrik dan produksi massal pada pola konsumsi masyarakat. Dulu di era 1.0 semua masih pakai tenaga uap dan alat sederhana. Tapi setelah listrik ditemukan, rumah sakit mulai pakai penerangan listrik, alat medis bisa disterilkan, dan muncul alat baru kayak Sinar X buat melihat bagian dalam tubuh tanpa operasi. Terus karena udah ada sistem produksi massal, alat kesehatan dan obat-obatan bisa diproduksi banyak dan murah. Contohnya jarum suntik, termometer, dan obat-obatan mulai dijual luas dan kualitasnya juga lebih stabil. Akibatnya pola konsumsi masyarakat berubah. Kalau dulu orang masih sering pakai pengobatan tradisional, di era 4.0 mulai beralih ke dokter dan rumah sakit. Orang juga jadi lebih sadar pentingnya kebersihan dan kesehatan karena alat medis dan informasi kesehatan makin mudah diakses. Kemudian perbedaan signifikan dengan era industri 1.0. Yang pertama, energi di 1.0 masih uap, di 4.0 udah listrik. Produksi di 1.0 masih manual, di 4.0 masih udah massal. Nah, rumah sakit di 1.0 sederhana banget, di 4.0 udah steril dan modern. Pengobatan di 1.0 udah tradisional, di 4.0 ilmiah. Dan yang terakhir, bisnis kesehatan di 1.0 masih lokal, tapi di 4.0 udah muncul industri farmasi besar yang pakai sistem manajemen modern. Lalu selanjutnya pada industri 3.0 yaitu dimulai pada tahun 1970, ditandai dengan perubahan serta penggunaan teknologi informasi, lalu otomatisasi dan elektronik. Lalu selanjutnya dampak otomasi dan komputerisasi terhadap lapangan kerja itu ada dua sebagai poin positif dan negatifnya. Dalam poin negatif, pekerjaan yang hilang seperti pekerjaan manual
robot ataupun komputer. Lalu dengan pekerjaan yang muncul, pekerjaan baru seperti spesialis IT, analisis sistem informasi dan teknologi. Lalu dampak yang kedua terhadap efisiensi bisnis. Di sini dapat dengan adanya industri 3.0 dapat mempercepat akurasi dan kecepatan dalam melakukan pelayanan dalam kesehatan. Lalu pengurangan biaya operasional. Jadi menyingkat tenaga medis seperti yang menggunakan manual itu digantikan dengan mereka. Oke, yang selanjutnya adalah industri 4.0. Industri kesehatan 4.0 adalah penerapan teknologi industri seperti otomatisasi, IoT, AI, big data, dan itu tuh mentransformasi layanan kesehatan agar lebih efisien. Fungsinya lebih efisien, personal, dan mudah diakses. Oke, penerapannya di kesehatan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pemerintah udah menyatakan bahwa pasca pandemi teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data akan menjadi tren utama dalam pelayanan kesehatan. Contohnya AI dipakai untuk diagnosa berbasis citra medis, misalnya deteksi kanker lewat metode mamografi. Terus ada penerapan lainnya dalam proyek dan inisiatif pendukung. Terus ada peningkatan kualitas data kesehatan melalui program WHO dan Kementerian Kesehatan, pengembangan modul e-assessment, pelatihan di provinsi, kabupaten, kota untuk meningkatkan standar dan kemampuan SDM dalam penilaian kualitas data rutin. Oke, peluang kesehatan di industri 4.0 itu apa? Yang pertama ada diagnosanya lebih dini, terus perawatan yang lebih akurat. Dua, ada akses pelayanan kesehatan yang lebih merata. Ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Keempat, peningkatan keamanan dan kepercayaan pasien. Tantangannya ada juga, data yang terfragmentasi, tidak terintegrasi. Nah, contohnya itu banyak fasilitas kesehatan menggunakan sistem atau aplikasi yang berbeda. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki aplikasi yang berbeda. Kayak di puskesmas, daerah-daerah tertentu mesti punya aplikasi yang berbeda. Ini menyulitkan interoperabilitas dan penggunaan data secara menyeluruh. Terus kualitas dan standarisasi data yang buruk, privasi, keamanan, dan regulasi yang masih belum sempurna. Terus yang terakhir, sumber daya manusia yang masih terbatas. Society 5.0. Konsep Society 5.0 adalah teknologi dipusatkan untuk manusia, bukan sekedar efisiensi, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa perbedaan dari industri 4.0 dengan Society 5.0? Jadi industri 4.0 itu lebih menekankan tentang integrasi AI, robotika, dan data besar dengan pendekatan human centered. Sedangkan Society 5.0 itu lebih memfokuskan tentang human centered society. Artinya teknologi tidak hanya digunakan untuk efisiensi, melainkan benar-benar diarahkan agar manusia memperoleh kualitas hidup terbaik. Nah, jadi ada beberapa cara Society 5.0 itu menempatkan manusia sebagai pusat teknologi, bukan sekedar objek doang. Yang pertama itu robot dan AI sebagai pendukung, bukan pengganti. Terus yang kedua, perawatan yang dipersonalisasi. Yang ketiga, yang terakhir ada integrasi teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi intinya industri 4.0 itu fokus pada digitalisasi dan efisiensi medis, sedangkan Society 5.0 itu berusaha memanusiakan teknologi. Semua inovasi diarahkan agar manusia lebih sehat, nyaman, mandiri, dan berdaya. Oke, berikut ini daftar peserta kami.
Kesimpulannya adalah perjalanan teknologi kesehatan dari 1.0 hingga 4.0 society menunjukkan bahwa inovasi selalu hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Setiap era membawa perubahan besar, dari mekanisasi, digitalisasi, hingga pemanfaatan IoT, AI, dan Big Data yang kini berkembang menjadi sistem kesehatan berpusat pada manusia. Tantangan seperti infrastruktur, privasi data, dan kesenjangan akses tetap ada. Namun, justru menjadi peluang untuk berkolaborasi dan berinovasi sehingga teknologi benar-benar dapat menciptakan layanan kesehatan yang inklusif, adil, dan mensejahterakan masyarakat. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.